Bab 541. Keesokan harinya, pukul 8 pagi. Kota ajaib. Villa Linjiang. Li Jiamu melihat laporan berita di internet dengan sangat tidak senang. Hampir meledak. Baru-baru ini, kompetisi anjing Chen Yuan terlalu banyak menampilkan pertunjukan. Weibo, Pinguin, Xiaoyin, Kuan-Kuan Kandian, Station B, Slow Hands, Big Chat TV, hampir semuanya tentang dia. Internet hampir didominasi oleh anak ini. Pencarian panas hampir setiap hari. Bahkan ketika si bunga kecil populer melahirkan melalui ibu pengganti, dia ditinggalkan dan dibesarkan di luar negeri. Seorang penyanyi papan atas di industri hiburan, secara misterius melahirkan bayi, dan berlarian dengan bola adalah peristiwa yang banyak dicari. Semuanya ditekan oleh panasnya asap. Hal yang luar biasa tidak ada di pencarian panas. Tapi Nima adalah pencarian panas setiap hari. Itu belum berhenti selama lebih dari seminggu. Sejak identitas Tuan Yan terungkap, anak ini tampaknya menjadi bintang top dalam semalam. Itu telah menarik perhatian banyak netizen. Ratusan miliar raksasa, dengan antusiasme mereka sendiri untuk hiburan. Apapun yang Anda lakukan. Pagi ini, Presiden Tobacho menyumbangkan 100 miliar untuk mendirikan yayasan amal, dan memutuskan untuk memberikan perawatan medis gratis kepada semua pasien yang sakit kritis di Seoul, yang sekali lagi menjadi topik hangat di media sosial. Ada banyak ulasan positif di internet. Dulu saya mengira Chen Yuan hanyalah badut. Dia menggunakan uangnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita, atau berkeliling menjemput gadis-gadis untuk memamerkan kekayaannya, berpura-pura menjadi orang yang sombong. Dia benar-benar anak boros generasi kedua. Memikirkannya sekarang, dia cukup menyenangkan dipandang, dia pria yang bertanggung jawab. Memang, jalan menuju ketenaran Tuan Yan dapat digambarkan dengan cara yang berbeda. Ia menjadi terkenal dengan memberikan hadiah kepada presenter wanita dan berpura-pura memamerkan kekayaannya. Kecintaannya pada presenter wanita sungguh luar biasa. Selama ia melakukan sesuatu, ia dapat menghabiskan puluhan juta atau ratusan juta. Ada banyak tiran lokal di internet, tetapi seseorang yang sekaya Yan Zong adalah unik, sehingga ia menjadi terkenal. Meskipun awalnya saya tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, saya pikir dia hanya patung pasir, yang punya uang tapi tidak tahu harus membelanjakannya di mana, dan mencari kesan keberadaan di internet, tetapi setelah mengenalnya lebih jauh, saya menemukan bahwa orang benar-benar tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Bakat pribadi Tuan Yan telah diakui, dan dia telah mencapai tingkat tertinggi di banyak bidang, dan sekarang dia telah menyumbangkan 100 miliar untuk amal. Sumbangan seperti itu, bahkan Hangzhou Horse pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Apakah menyumbang berarti orang baik? Dia sangat kaya, bukankah seharusnya dia menyumbangkan lebih banyak uang? Di atas sana, kau jalang. Orang yang punya uang adalah milik mereka sendiri. Menyumbang atau tidak sepenuhnya sukarela. Hak milik pribadi itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Tiga pandanganmu sangat menyimpang, mengapa kau tidak kembali ke tempat pembakaran dan membangun kembali? Jangan iri pada si perokok beratku, matahari pun tidak bisa membuatnya kecoklatan. Chen Yuan, dia sekarang bisa dianggap sebagai anak yang boros. Masih ada orang yang menyerang Chen Yuan secara online. Tapi jumlahnya sudah berkurang banyak. Sebagian besar penilaian orang terhadapnya tampaknya mulai menjadi positif dan objektif. Yang utama adalah Chen Yuan sepertinya tidak pernah melakukan hal baik sebelumnya. Selain berpura-pura memamerkan kekayaannya, ia juga menamparkan wajah generasi kedua yang kaya, atau memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, menggoda wanita di mana-mana, dan selalu terlibat skandal. Penuh dengan hal-hal buruk. Ia tidak pernah melakukan hal positif. Sekarang, secara tiba-tiba, ia melakukan hal baik. Kesan netizen terhadapnya berubah drastis dalam sekejap. Mereka berpikir dia orang baik. Orang baik melakukan perbuatan baik, tidak ada yang mengingatnya, semua orang berpikir dia pantas mendapatkannya. Ketika orang jahat melakukan perbuatan baik, semua orang akan langsung mengingatnya. Entah kenapa. Baca ulasan online. Li Jiamu sedikit kesal. Ia samar-samar ingat bahwa ia pernah dihina di depan umum oleh salah satu bawahan Chen Yuan. Semakin dipikirkan, semakin marah. Jimeis, cepat kumpulkan. Pak Yan sepertinya sudah membuat akun resmi di Pouyin, dan ada foto-foto Pak Yan berukuran besar di sana. Astaga, sungguh menakjubkan. Benar, aku juga akan ikut melihat-lihat. Benar saja, aku membuka aplikasi Pouyin. Sebuah akun bernama Lonely A Cigarette tampaknya memiliki sertifikasi selebriti resmi. Dan ada 3 karya. Dari ketiga karya tersebut, yang satu adalah wawancara video singkat. Yang lainnya adalah sesi pemotretan di kolam renang. Ada juga kehidupan sehari-hari di kapal pesiar mewah Yan Zong. Sial, ini benar-benar akun Tuan Yan. Akun ini telah memberi hadiah puluhan miliar yinlang, dan ini satu-satunya akun tingkat penuh Pouyin. Aku pernah mengikuti akun ini sebelumnya, tetapi Tuan Yan tidak pernah merilis karya.
Aku tidak menyangka dia benar-benar memposting karya kali ini. Aku sangat senang. Tunggu sebentar, mengapa jumlah penggemarnya meroket begitu cepat? Aku baru saja menyegarkannya beberapa menit yang lalu, dan akun ini telah meroket sebanyak penggemar. Mengerikan, Tuan Yan memiliki lebih dari 2.000 juta penggemar. Tepat ketika jumlah penggemar di akun Chen Yuan meroket. 3 video pendeknya juga langsung populer. Ketiga video ini tidak hanya populer di platform Fox Sound, tetapi juga populer di kalangan penggemar. Ini mungkin juga pertama kalinya Chen Yuan tampil di depan publik dengan citra yang sangat jelas. Sebelumnya, videonya diambil dari sudut pandang orang yang lewat. Sudut pengambilan gambarnya kurang bagus, dan videonya tidak cukup tajam. Kesan penonton terhadapnya hanya terbatas pada bakat dan kekayaannya. Bahkan, banyak orang tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seperti apa rupa Yan Zong. Siapa sangka, setelah ketiga video ini muncul, banyak netizen wanita langsung terpukau. Di banyak asrama putri di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri, banyak gadis bahkan berteriak. Ya Tuhan, Tuan Yan ternyata setampan ini. Dia sangat tampan. Aku selalu berpikir Chen Yuan tampan, tapi aku tidak menyangka dia setampan ini di foto close-up. Masih ada perut six-pack dan lekuk tubuh yang sempurna. Mulutku berair. Bagaimana dia bisa memiliki bentuk tubuh seperti ini? Apakah ini kehidupan sehari-hari dewa pria Chen Yuan? Terlalu mewah dan bikin iri. Ini benar-benar kehidupan impianku. Kudengar kapal pesiar mewah terbaik di dunia ini atas nama Tuan Yan. Dia naik kapal pesiar dengan jet pribadi, lalu berlayar ke laut untuk bersenang-senang, menyelam, berjemur, berenang di kolam renang, makan malam mewah, dan pesta-pesta kelas atas. Dia benar-benar menikmatinya. Aku juga ingin pergi gelombang. 3 video dirilis. Banyak gadis mulai merasa senang. Lebih luar biasa lagi. Ternyata ada tautan di ketiga video tersebut, yaitu paket wisata kapal pesiar mewah. Tiba-tiba, banyak gadis mulai memesan tiket terlebih dahulu. Namun, paket itu langsung habis dalam sekejap. Paket wisata mewah itu dijadwalkan ulang setengah tahun kemudian. Ini juga sangat mengejutkan. Tunggu sebentar, apakah ini benar-benar akun Tuan Yan? Mengapa Tuan Yan sampai menggunakan cara ini untuk menghasilkan uang? Apa salahnya menghasilkan uang? Bukankah Anda hanya mengizinkan orang lain untuk membelanjakan uang dan tidak mengizinkan orang lain untuk menghasilkan uang? Kurasa, Tuan Yan baru saja menyumbangkan 100 miliar, dan dananya mulai menipis, jadi saya hanya bisa menjual penampilan saya untuk menghasilkan uang, haha. Benarkah begitu? Jika ini untuk mengumpulkan uang untuk amal, kami bersedia melakukan bagian kami. Beberapa video ini, tentu saja itu bukan dikirim oleh Chen Yuan sendiri. Sebaliknya, itu diserahkan kepada tim operasi, Bright Ocean. Secara iseng, Chen Yuan meminta tim fotografi untuk mengambil gambar ombak. Untuk mendapatkan popularitas lebih cepat, tim operasi harus meninggalkan akun Chen Yuan di Douyin. Akun ini memiliki hampir puluhan juta penggemar tanpa mengunggah satu video pun. Bab 542. Akun seperti itu sudah memiliki trafik yang siap pakai. Tentu saja, manfaatkanlah dengan baik. Agar tidak sia-sia. Jadi tim fotografi berdiskusi dengan tim operasional, dan mereka meminta untuk tidak mengunggah akun jerawat Chen Yuan. Hal-hal kecil seperti itu, Chen Yuan juga tidak menganggapnya serius. Dia bahkan tidak memikirkannya. Tanpa diduga, setelah dia kembali ke Seoul, video ini tiba-tiba diunggah. Antusiasme untuk pertunjukan musik biola tingkat jiwa sebelumnya belum mereda. Sekarang ada gelombang ledakan trafik lainnya. Wajah Yan Zong, sosoknya yang memukau, dan foto latar belakang kapal pesiar mewah terungkap. Dampak ganda itu langsung menghantam hati banyak gadis, membuat mereka tak bisa berhenti. Bahkan semakin terdiam. Banyak penggemar mulai berpikir bahwa alasan mengapa Tuan Yan menjual penampilannya dan mulai menghasilkan uang dari paket pesiar hanyalah untuk mengumpulkan uang untuk amal. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengambil sejumlah besar 100 miliar? Bahkan jika diambil, itu akan berdampak pada likuiditas perusahaan. Semua orang hanya melihat kecantikan permukaannya. Siapa sangka dia sudah rela merendahkan diri melakukan hal serendah itu demi mengumpulkan uang untuk amal. Ini benar-benar merendahkan diri sendiri. Aku perokok berat, tapi aku selebriti internet dan memotong daun bawang. Memalukan. Uang ini memang tidak pantas, tapi patut dihormati. Apapun yang terjadi, aku akan mendukung kakak Chen Yuan. Ayolah, kakak, kami sudah melihat kebaikanmu. Wuo, Tuan Yan sangat menyedihkan, aku akan mencuri uang ayahku untuk mendukungmu. Puff. Li Jiamu hampir muntah darah ketika melihat komentar para penggemar bodoh ini. Dia mengeong. Chen Yuan, seekor anjing yang memotong daun bawang, bisa dianggap peduli. Aku menganggapmu monyet. Ada apa dengan dunia ini? Mengapa ada begitu banyak orang bodoh? Hehe. Sumbangan amal, kau cukup pandai menjadi seorang pria. Di permukaan,
kau terlibat dalam kegiatan amal, tetapi diam-diam mendirikan yayasan pribadimu sendiri, dan mulai menyebarkan industri farmasi atas nama amal. Nafsu makanmu terlalu besar. Film dan televisi, siaran langsung, real estate, e-commerce, telepon seluler, begitu banyak industri, Anda harus terlibat di semuanya, dan sekarang bahkan industri farmasi ingin ikut terlibat, jadi kamu tidak perlu khawatir akan tersedak. Baiklah, karena kau dengan tulus terlibat dalam kegiatan amal, bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Li Jiamu mencibir. Chen Yuan akhirnya melakukan kesalahan. Ketika seseorang berada dalam keadaan paling bahagia dan paling bahagia, seringkali saat itulah ia memiliki kelemahan terbesar. Memberikan pukulan fatal saat ini sudah cukup untuk mencegahnya berbalik arah. Amal adalah pedang bermata dua. Jika kau melakukannya dengan baik, kau bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan, tetapi jika kau tidak melakukannya dengan baik, kau mungkin akan kehilangan keberuntungan. Jika Chen Yuan berinvestasi di industri pendidikan atau proyek amal lainnya, mungkin ia belum memiliki terlalu banyak titik lemah. Tetapi kau melakukan perawatan medis. Kau juga perlu memberikan perawatan medis gratis kepada pasien yang sakit kritis. Ada terlalu banyak tempat yang dapat menyerangmu. Bisa dikatakan bahwa Chen Yuan merawat pasien-pasien yang sakit kritis ini secara gratis. Beberapa dari mereka bisa disembuhkan, tetapi mereka malah disembuhkan hingga meninggal olehnya. Apakah menurutmu itu akan menarik? Li Jiamu mencibir. Tuan, saya mengerti maksud Anda, mari kita buat pengaturan sekarang. Qin Tian langsung mengerti. Jangan khawatir, pelan-pelan saja. Karena Tuan Yan ingin berbuat baik, dia seharusnya tidak hanya peduli pada pasien di Seoul, tetapi juga pasien di kota lain, kan? Ada begitu banyak pasien, mengapa harus ada diskriminasi regional? Pasien di Seoul adalah manusia, tetapi apakah pasien di tempat lain bukan manusia? Anda harus memberi beban lebih padanya. Surga akan mengirimkan misi besar kepada orang-orang Sri Lanka, dan mereka harus terlebih dahulu menderita, menguras tenaga dan tulang mereka, membuat kulit dan tubuh mereka kelaparan, dan mengosongkan tubuh mereka. Kita perlu mencari manfaat bagi lebih banyak pasien. Saya tidak ingin melihat orang lain menderita. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti, Tuan. Qin Tian tiba-tiba mengangguk. Itu masih trik Tuan muda. Yang selalu terlibat dalam kegiatan amal, jangan melihat situasi saat ini. Sebenarnya, nasib buruk akan segera datang. Jika Anda mengeluarkan 100 miliar untuk berobat ke dokter untuk pasien yang sakit kritis, kemungkinan kesembuhannya sebenarnya tidak tinggi. Karena banyak orang yang sakit parah. Penyakit ini sama sekali tidak bisa disembuhkan. Bahkan jika sebagiannya sembuh, ada begitu banyak pasien di negara ini, jika seseorang pergi ke Seoul untuk berobat, apakah Anda benar-benar malu untuk menolak? Jika menolak, maafkan saya, maka Anda akan berdiri di pihak yang berlawanan dengan banyak orang. Jika Anda tidak menolak, saudara, 100 miliar untuk mengisi lubang besar ini, kau takut itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigimu, kan? Yang dibutuhkan hanyalah gelombang dukungan opini publik. Itu bisa membuatmu berada dalam dilema. Menghabiskan uang bukanlah sifat manusia. Tuan muda akhirnya bisa membalas dendam. Tuan, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Katakan, kata Li Jiamu dengan tenang. Yue Lingsuang baru-baru ini mengakuisisi 2 perusahaan konstruksi lagi. Proyek kota film dan televisi telah resmi dimulai, dan drama baru yang akan dibintangi Gao Xuanyin dan Yang Xichen juga telah mulai syuting. Apakah kota film dan televisi sudah siap untuk syuting drama secepat itu? Ya, saya mendengar bahwa tim konstruksi Feidun Capital sedang membangun kota film dan televisi sambil syuting film. Mereka tidak ragu-ragu menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun dimanapun mereka syuting. Kecepatan konstruksi mereka sangat cepat dan tim pekerjanya sangat besar, jadi efisiensinya luar biasa. Qin Tian menjelaskan. Li Jiamu langsung mengerutkan kening ketika mendengar ini. Rasanya kehilangan Yue Lingsuang benar-benar kerugian besar. Dia mampu mengelola kelompok yang terdiri dari puluhan ribu orang dengan tertib, berkembang pesat, dan terus tumbuh. Kemampuan manajemen seperti ini sangat murah bagi Chen Yuan. Sungguh menyakitkan. Tuan, saya juga mendengar bahwa bekas luka di wajah Yue tampaknya sudah sembuh. Ini foto terbarunya. Setelah Qin Tian selesai berbicara, dia juga mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di depan Li Jiamu. Melihat foto itu, dia memiliki wajah dan penampilan yang cantik, dengan aura yang kuat, menunjukkan kehebatannya, dan dia bisa disebut kecantikan dunia, Saudari Xiao Yue. Li Jiamu langsung tercengang. Saudari Xiao Yue, yang telah mendapatkan kembali penampilannya, tampaknya memiliki lebih banyak cahaya yang terpancar di tubuhnya. Temperamennya juga semakin menawan. Terlihat lebih baik dari sebelumnya. Li Jiamu menatap Qin Tian, dan langsung merasa kesal. Wanita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Yue Lingsuang. Seandainya bukan karena wanita yang menghalangi dan cemburu itu, Yue Lingsuang pasti sudah lama dikalahkan.
Dulu dia tidak terburu-buru. Selalu merasa ada banyak peluang. Bunga-bunga indah perlu dipetik pada waktu yang tepat untuk mekar, terlalu tidak sabar justru tidak indah. Karena dengan pemikiran seperti itu, dia tidak pernah punya waktu untuk memakan saudari Xiao Yue. Kemudian, Yue Lingxuang menjadi cacat. Dia semakin tidak tertarik. Wajah jelek seperti itu menjijikkan untuk dilihat, dan aku benar-benar tidak bisa berhenti melihatnya. Siapa yang tahu? Hati Li Shao berdarah. Sudah terlambat untuk menyesal. Hal-hal yang mudah didapatkan selalu tidak dihargai, dan hanya disesali setelah kehilangannya. Saudari Xiao Yue cakap, cantik, dan setia, wanita seperti itu malah dilepaskan. Sialan, hatiku sakit. Tuan, Anda seharusnya tidak lagi ragu sekarang. Wanita bermarga Yue ini dibeli oleh Tuan Yan sejak lama. Dialah yang mengkhianati kelompok. Berkat Anda berbelas kasih padanya sebelumnya. Diam, dasar jalang, jangan bergosip di sini. Snap, Li Jiamu sangat marah, dan segera menamparkan wajah Qin Qian. Bab 543. Qin Qian terkejut. Air mata sedikit menggenang di rongga matanya, tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. Maaf, Tuan, saya terlalu banyak bicara. Qin Qian menundukkan kepala dan menangis. Baiklah, pergilah, jangan menghalangi di sini. Li Jiamu melambaikan tangannya dan berkata dengan jijik. Melihat foto presiden yang cantik di meja kopi, dan gosip Qin Qian yang disengaja. Usus Li Jiamu penuh penyesalan. Qin Qian mundur diam-diam. Bagaimana Tuan Muda bisa jadi seperti ini, mengapa dia semakin murung? Tuan Muda tidak seperti ini sebelumnya. Mungkin, ini memang salahku, Tuan Muda sudah cukup menyebalkan, aku seharusnya tidak terus mengganggunya. Yue Lingxuang, ini semua salahmu, bajingan. Tanpa kau, bagaimana Tuan Muda bisa memukulku? Aku tidak akan mempermudahmu. Qin Qian adalah wanita yang dijinakkan oleh keluarga Li. Sekalipun ia dipukuli, ia tidak akan menyimpan dendam terhadap Li Jiamu di dalam hatinya. Sebaliknya, ia akan merasa bahwa itu adalah kesalahannya sendiri yang membuat Tuan Muda begitu marah. Wanita seperti ini terlahir dengan rasa tunduk. Ia telah ditindas sejak kecil. Penampilannya cerah dan cantik, dan temperamennya baik, tetapi sebenarnya hatinya sangat rendah dan sangat bergantung pada tuannya. Seperti anjing. Bahkan jika ia dipukuli oleh tuannya, ia tetap akan memohon belas kasihan dari tuannya. Sebenarnya, ia sedikit mengenal saudari Xiao Yue. Ia tidak akan mudah mengkhianati keluarga Li. Karena ia mengkhianati keluarga Li, ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada tujuan hidup. Mungkin hanya ketika ia menemukan pemilik baru-barulah ia akan berani pergi. Sayang sekali, sayang sekali. Entahlah, apakah masih ada ruang untuk penebusan, kata Li Jiamu sambil mengerutkan kening. Ketika Yue Lingxuang menjadi asistennya di masa lalu, ia memiliki bakat untuk menyendiri. Namun, saya benar-benar tidak menyangka bakatnya akan dimanfaatkan hingga sejauh ini. Sebagai Presiden 100 Billion Group, ia juga mampu mengelola dengan tertib, yang membuat nilai pasar Feidun Capital terus meningkat. Hal ini telah dianalisis oleh para ahli properti. Saat ini, nilai pasar Feidun Capital telah melampaui 3.000 miliar. Setelah kawasan film dan televisi menjadi proyek perencanaan utama kota tersebut, menarik banyak modal Seoul, dan mengalir ke sana. Hanya untuk lahan seluas 100 juta mu yang dibeli Chen Yuan, harga tanah telah berlipat ganda. Dan ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, lahan-lahan yang dulunya tidak berharga akan menjadi lokasi utama, dan kenaikan harga puluhan kali lipat sudah lebih dari cukup. Yang paling menggelikan adalah Chen Yuan benar-benar berencana membuka universitas seni di kota film dan televisi. Tahun depan, ia akan merekrut mahasiswa untuk ujian seni bersama dengan Akademi Drama Shanghai, Akademi Film Yanjing, dan universitas seni lainnya di berbagai tempat. Mereka juga membuat slogan. Mahasiswa ujian seni yang bergabung dengan Universitas Seni Tianmen dapat langsung masuk ke grup film dan televisi Suanyin untuk magang dan mendapatkan kesempatan untuk syuting film dan acara TV. Anda dapat belajar akting sambil berlatih syuting. Lokasinya di kota film dan televisi, lokasinya nyaman, sekolahnya nyaman, lingkungannya unggul. Sangat menggoda. Jika Anda ingin menjadi selebriti internet sendiri, ada juga dukungan trafik Big Chat TV. Kru, lokasi, sekolah, suasana, kemasan perusahaan, dan modal yang kuat semuanya bagus. Intinya adalah ambang batas perekrutan mahasiswa di Universitas Seni Tianmen jauh lebih rendah daripada Akademi Film Yanjing dan Akademi Drama Shanghai. Bagaimana mungkin tidak menarik? Sekarang beberapa mahasiswa mulai membicarakannya secara online. Meskipun tidak banyak, tetapi trennya mengkhawatirkan. Begitu grup film dan televisi Suanyin menjadi terkenal dan film-film mereka sukses, itu pasti akan memicu reaksi berantai. Akan ada semakin banyak mahasiswa yang mengikuti tes seni, dan Universitas Seni Tianmen akan menjadi salah satu pilihan mereka.
Kemudian kota film dan televisi akan dibanjiri oleh sejumlah besar anak muda. Sebagian besar kandidat seni muda itu tampan, cantik, awet muda, dan bersemangat. Semua orang suka bersama orang seperti itu. Dengan mereka sebagai pusatnya, akan semakin banyak orang yang ingin tinggal di kota film dan televisi. Seperti pusaran, membentuk lingkaran. Kemudian masalah akan muncul. Begitu situasi seperti itu terbentuk. Hal itu akan menyebabkan masuknya banyak orang, yang pasti akan menyebabkan harga tanah di kota film dan televisi meroket, dan harga perumahan akan melonjak. Lalu kali ini, Chen Yuan memang anjing yang hebat, dia bahkan bisa memotong daun bawang. Dia memiliki 100 juta hektar tanah. Bahkan jika rumah-rumah yang dibangun di atas tanah ini tidak dapat dijual dengan harga kota-kota tingkat pertama, harga kota-kota tingkat kedua saja sudah cukup untuk menghasilkan puluhan triliun. Gila! Saya khawatir pada saat itu, seluruh keluarga Chaebol Li akan menjadi tidak berharga di mata Presiden Yue ini. Sungguh mengerikan. Ambisi Chen Yuan terlalu besar. Satu orang membangun sebuah kota. Apakah hal seperti ini bisa dipikirkan orang biasa? Tapi Chen Yuan tidak hanya memikirkannya, dia juga melakukannya. Dia rela menghabiskan ratusan miliar modal untuk investasi berisiko. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki modal dan keberanian seperti itu? Tapi Chen Yuan berani. Dan dia bekerja selangkah demi selangkah, membentuk serangkaian rantai industri untuk saling membantu, bekerja sama, dan saling mendukung, membentuk lingkaran kebajikan. Tata letak dan metode seperti ini sungguh menakutkan. Dulu aku mengira Chen Yuan ini hanya berinvestasi sembarangan, mengandalkan kekayaannya untuk merayu perempuan dengan kedok investasi. Beberapa proyek investasi sebenarnya tidak perlu. Sama seperti Suanyin Film and Television Group, aku selalu mengira perusahaan ini sangat lemah dan tidak berguna sama sekali. Dengan modal sebesar Yanzong, memainkan proyek sekecil ini benar-benar bukan cara berbisnis yang benar. Baru sekarang aku menyadari bahwa perusahaan ini sebenarnya adalah pemicu rencana utamanya. Tidak heran dia ingin mempekerjakan Yang Sichen sebagai sutradara, dan membantunya membersihkan semuanya dengan segala cara. Karena dia harus memastikan film barunya langsung sukses, dan dia harus menjadikan Suanyin Film and Television Group sebagai tempat yang didambakan oleh para siswa ujian seni. Reaksi berantai yang dipicu oleh ini akan sangat mengerikan dan tak terduga. Gila, orang ini benar-benar gila. Ketika Li Jiamu memahami semua poin penting dan melihat tujuan sebenarnya Chen Yuan dengan jelas, dia langsung terkejut. Benar-benar terpukul. Terkejut. Bodoh. Wajar jika anak muda berani berpikir dan berjuang. Namun, berani memikirkan hal sejauh ini melampaui batas kognitifnya. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil, aku pasti akan menghentikanmu. Meskipun kau merencanakan dengan cermat dan langkah demi langkah, rencana sebesar itu jelas tidak cukup untuk memanfaatkan seluruh papan catur dengan dana 2.000 miliar. Begitu rantai modalmu putus, kau akan jatuh ke tempat kehancuran abadi. Hanya properti di komunitas yang kau tanda tangani sebagai kompensasi saja sudah cukup untuk membuatmu bangkrut. Kau masih punya uang untuk amal. Apa kau masih memotong daun bawang secara online? Apa kau takut kau sudah melakukannya? Sebuah seringai keluar dari sudut mulut Li Jiamu. Menurutnya, Chen Yuan sengaja menyumbangkan 100 miliar saat ini untuk terlihat kaya. Padahal, tujuannya adalah untuk mendapatkan pinjaman bank. Itu hanyalah cara operasi modal. Bisnis kaya suka meminjam lebih banyak uang. Rasio utang perusahaan besar sangat tinggi, hanya untuk membuat perusahaan berkembang lebih cepat. Dia sudah mengetahui semuanya. Bab 544. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk memberimu pukulan fatal. Aku akan memakanmu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Setelah Li Jiamu terkejut, tiba-tiba, pikiran yang sangat serakah muncul di hatinya. Piring Chen Yuan benar-benar terlalu besar. Dia tidak bisa memakannya sendirian. Tetapi tidak masalah. Jika dia tidak bisa memakannya, dia bisa berbagi kue itu dengan semua orang. Aku percaya bahwa dengan energi Chaebol keluarga Li, pasti akan mampu mendorong sejumlah besar modal untuk berkumpul dan fokus pada kue yang menarik ini bersama-sama. Dengan upaya gabungan Chaebol Li dan banyak modal, Chen Yuan dibunuh terlebih dahulu, dan kemudian proyeknya diambil alih. Pada saat itu, semua tata letak dan perencanaan Chen Yuan hanya akan menjadi seperti membuat gaun pengantin. Sebenarnya, skema ini juga bekerja dengan sangat baik. Pertama, merayu Yue Lingsuang dan meminta bank untuk memberikan pinjaman dalam jumlah besar dengan suku bunga rendah kepada Feidun Capital. Jika sebuah perusahaan dapat memperoleh pinjaman bank dalam jumlah besar, wajar jika mereka meminjam sebanyak mungkin dengan premis bunga normal. Tidak pernah terlalu banyak, hanya terlalu sedikit. Karena jika sebuah perusahaan ingin berkembang pesat, ia harus memiliki banyak dana, dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan modal. Semakin banyak pinjaman, semakin besar perusahaan, dan semakin besar perusahaan, semakin banyak pinjaman. Dengan bunga bergulir, uang menghasilkan uang.
Mempertimbangkan masalah inflasi, meskipun Anda memiliki banyak hutang, hal itu juga akan membuat modal Anda berkembang pesat dalam waktu singkat. Ukuran perusahaan ini dapat menyelesaikan akumulasi 20 tahun dalam 1 tahun. Jadi mengapa orang miskin menabung uang di bank? Tetapi orang kaya meminjam uang dari bank. Karena keuntungan yang dihasilkan oleh operasi dana orang kaya jauh lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank. Setelah Anda memiliki modal yang cukup besar, menghasilkan uang menjadi sangat mudah. Pengembangan proyek kota film dan televisi, pengembangan proyek kota universitas, pengembangan pusat perbelanjaan, pengembangan real estate komunitas, Yue Ling Xuang harus mengembangkan begitu banyak proyek secara bersamaan. Tentu saja, dibutuhkan banyak uang. Pinjaman bank sangat penting. Semakin banyak pinjaman, semakin besar risikonya. Ketika Anda mencapai perkembangan pesat, itu juga merupakan masa paling berbahaya. Jika Anda berhasil, Anda tentu dapat menghasilkan banyak uang. Namun, begitu ada masalah dengan proyek dan Anda gagal membayar pinjaman, bank berhak untuk memaksa proyek Anda dilelang. Pada saat itu, sudah waktunya modal mereka masuk ke pasar dan berbagi kue. Seperti hiu yang mencium bau darah. Kau akan dimakan sampai ke tulang. Namun, situasi ini terlalu besar. Jika kau ingin bank mengambil pinjaman ratusan miliar atau bahkan triliunan dolar, aku khawatir kau perlu menggunakan banyak koneksi dan bekerja sama dengan situasi ini. Ini benar-benar rumit. Masalah ini harus dilaporkan, dan seluruh keluarga Chaebol Li memimpin dan mengaturnya bersama. Kontakku masih terbatas. Li Jiamu menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa memakan kue ini, dia pasti tidak akan membaginya dengan orang lain. Masalahnya adalah dia tidak bisa memakannya. Memikirkan hal ini, Li Jiamu mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Hei, ayah, aku ada yang ingin kukatakan. Katakan. Sebuah suara yang agung dan acuh tak acuh terdengar dari seberang telepon. Ah, Chen Yuan bersin. Sialan, siapa yang memikirkan aku? Chen Yuan tidur sampai matahari mengeringkan pantatnya. Baru bangun tidur dan bersin beberapa kali berturut-turut. Dia menyalakan ponselnya. Dia menemukan banyak pesan yang belum dibaca di WeChat. Saat tidur, Chen Yuan biasanya mematikan ponselnya, bahkan tanpa getaran. Karena sejak dia menjadi populer, semakin banyak orang yang mengiriminya pesan. Berita harian benar-benar luar biasa. Butuh banyak waktu untuk menghibur lebih dari selusin orang setiap hari. Ada juga banyak orang asing yang mengiriminya pesan. Bagaimana mungkin Nima ini peduli? Dia mengangkat teleponnya dan melihat pesan WeChat telah meledak. Wang Mengmeng, kakak, kamu populer lagi. Hari ini, banyak siswa di kelas kita membicarakanmu. Ada juga teman sekelas perempuan yang mencetak fotomu dan menjadikannya poster, dan itu adalah fotomu tanpa busana. Ini memalukan, kakak. Bisakah kamu berhenti mengambil foto-foto besar seperti itu? Lin Ziluo, aku sangat marah. Kakak Chen Yuan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Tubuhmu milikku, jadi bagaimana kau bisa menunjukkannya kepada orang lain? Bayi itu marah, ayo tenangkan dia. Qin Wushuang, Tuan Yan memiliki bentuk tubuh yang cukup bagus, tetapi bukankah agak rendah untuk menjadi selebriti internet dan memotong daun bawang? Zhao Yuqi, kakak Chen Yuan, popularitasmu di Fox Sound berkembang sangat pesat. Dalam satu pagi, jumlah penggemarmu telah melampaui 3.000 juta, lebih cepat daripada popularitas Liu Tianwang di Fox Sound. Aku juga mendapatkan satu akun di Big Chat TV untukmu. Akun resminya juga memiliki jumlah pengikut yang luar biasa, sudah melampaui 1.000 juta pengikut. Kakak, maukah kau aku buatkan akun Weibo untukmu? Qin Bingsui, sudah lama aku tidak bertemu denganmu, bolehkah aku mentraktirmu makan? Malu. Gao Xuanyin, kakak, syuting drama baruku sudah dimulai, dan aku agak sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa pergi ke Seoul untuk menemuimu. Bisakah kau datang mengunjungi kru di lokasi syuting? Mereka sedikit merindukanmu. Zhou Ruoxi, Dr. Chen, maaf mengganggu Anda. Meskipun saya tahu Anda agak sibuk akhir-akhir ini, sudah lama sejak saya menerima perawatan ketiga. Baru-baru ini, saya merasa sedikit sesak di dada. Mungkin penyakitnya akan kambuh. Saya tahu jika Anda bisa meluangkan waktu untuk merawat saya, tolong. Chu Yumo, datanglah ke rumahku di akhir pekan, aku sudah berjanji pada ayahku untuk tidak membiarkanku menyelam, dan jangan berfoto tanpa busana, jangan malu. He Ziying, kakak Chen Yuan, aku sudah mendaftar untuk posisi asisten tim atletik. Kudengar kau akan mewakili sekolah kita di kejuaraan atletik provinsi Senin depan. Aku akan menjadi asistenmu. Senang. Lin Sutong, Chen Yuan, aku mencintaimu, kau akan selalu menjadi pacarku yang paling kubanggakan, tidak peduli seberapa besar kau membenciku, aku akan selalu bangga padamu. Xiao Ruoyu, selamat. Melihat berita yang menakjubkan itu, Chen Yuan mulai membalas satu persatu. Tangannya seketika memasuki kondisi mengetik tingkat dewa.
1 lawan 11 tampaknya masih lebih dari cukup. Segala sesuatu selalu memiliki prioritas. Zhao Yuqi ingin mengelola akun online untuknya, tetapi Chen Yuan tidak keberatan. Lagi pula, dia tidak repot-repot melakukan hal-hal itu. Yang lain hanya mengobrol beberapa kata. Kondisi Zhou Ruoxi benar-benar tidak bisa berlarut-larut lagi. Baik itu makan bersama bos atau berpartisipasi dalam kompetisi atletik, itu tidak sepenting menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Chen Yuan menjawab Zhou Ruoxi, hanya hari ini, saya baru punya waktu. Di mana Anda, Dr. Chen? Saya akan datang sekarang. Zhou Ruoxi langsung menjawab, meskipun dia sedang di kelas. Tetapi entah kenapa, ketika tiba-tiba menerima kabar dari Chen Yuan dan memintanya untuk bertemu untuk perawatan, dia merasa sangat bersemangat. Terutama setelah melihat video Chen Yuan tentang suara jerawat hari ini. Merasa sedikit terganggu. Sekarang seluruh konservatorium musik terpesona oleh Tuan Yan, dan beberapa temannya telah menjadi penggemar Chen Yuan. Jika para siswa ini tahu bahwa aku akan segera bertemu Tuan Yan, apakah mereka akan begitu terkejut hingga rahang mereka ternganga? Haha. Zhou Ruoxi tersenyum gembira dan memutuskan untuk bolos kelas. Aku akan mencarimu. Kau seharusnya masih di sekolah. Kebetulan saja kau sedang asyik bermain game akhir-akhir ini. Jalan-jalanlah di sekolahmu, jawab Chen Yuan. Bab 545. Ah, Dr. Chen, apakah Anda masih ingin datang ke sekolah untuk menemui saya secara langsung? Zhou Ruoxi menjawab dengan terkejut. Jika sebelumnya, Zhou Ruoxi tidak akan begitu terkejut. Tetapi sekarang ketenaran dan popularitas Chen Yuan tidak seperti dulu. Setelah berulang kali terungkap di internet, penggemar Chen Yuan semakin banyak, dan popularitasnya semakin tinggi. Mengenai asal-usul identitasnya, juga dikabarkan memiliki kekuatan magis. Mengagumkan. Terutama akhir-akhir ini. Lahan seluas 100 juta mu milik Feidun Capital telah mengalami pertumbuhan yang substansial dan telah terdaftar sebagai proyek pembangunan utama di provinsi tersebut. Proyek ini didukung secara resmi. Bahkan harga tanah secara keseluruhan di kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang telah mengalami gelombang pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil. Chen Yuan memiliki semakin banyak aset yang terungkap, identitasnya semakin kuat, bakatnya semakin luar biasa, dan pengaruhnya semakin besar. Terutama di Seoul. Singkatnya, nama Chen Yuan bagaikan petir di langit. Sekarang, karena tokoh legendaris ini benar-benar ingin datang ke sekolah untuk menemuinya, dan secara pribadi datang untuk mengobati penyakitnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan merasa sedikit heran. Tidak apa-apa, aku pernah mendengar bahwa ada banyak gadis cantik di konservatorium musik, aku hanya pergi melihat mereka, haha. Chen Yuan tertawa. Sambil membalas pesan Zhou Ruoxi. Dia langsung beralih ke percakapan dengan Qin Bingsui. Gadis Qin Bingsui memang sangat cantik, bagaimanapun juga, dia adalah gadis tercantik nomor 1 di Universitas Hu. Bukan tanpa alasan. Penampilan dan sosoknya lebih baik daripada Zhao Yuqi, bahkan 1 poin lebih tinggi dari skor penampilan Xiao Ruoyu yang sebesar 9,3 poin. Tetapi dia memiliki kekurangan karakter. Dia memiliki harga diri yang sangat rendah, dan sangat sensitif terhadap jarak aman dari laki-laki. Tidak pernah berpura-pura di depan laki-laki manapun. Memiliki delusi penganiayaan. Pada saat yang sama, dia juga orang yang sangat pasif. Tidak pernah berinisiatif mengirim pesan kepada laki-laki manapun. Sekalipun kau berinisiatif untuk menyenangkan hatinya, dia akan langsung menyerangmu dengan satu kata. Dia bisa disebut sebagai terminator ambiguitas. Namun, meskipun dia memiliki kekurangan besar dalam kepribadiannya dan sama sekali tidak bisa bergaul dengan laki-laki, dia tetap bisa memenangkan gelar gadis tercantik pertama di sekolah Huda. Terlihat betapa cantiknya aku. Di antara hal-hal yang membuat kita menjilat anjing ini. Memang benar bahwa Qin Bingsui jarang mengirim pesan kepada Chen Yuan. Pada dasarnya tidak ada basa-basi. Tentu saja, ini mungkin juga ada hubungannya dengan kesibukannya akhir-akhir ini. Sekarang, Qin Bingsui benar-benar berinisiatif mengundang Chen Yuan makan malam. Ini adalah pertama kalinya. Kau benar-benar sabar. Kau menunggu begitu lama sebelum berinisiatif mengundangku makan malam. Jika aku tidak begitu sibuk akhir-akhir ini, aku akan mengira keramahan ini palsu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Pangeran Qin, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk mengundangku makan malam? Setelah mengirim pesan ini, pihak lain membalas dalam waktu 10 detik. Aku baru saja membeli rumah baru-baru ini, dan aku sedang berlibur hari ini. Aku ingin memasak makanan untukmu agar kau bisa mencicipi keahlianku. Jangan salah paham, aku khawatir jika aku terlalu berlebihan, aku tidak akan bisa menghabiskannya sendiri, dan akan membuang-buang makanan. Qin Bingsui mengirim 2 pesan berturut-turut. Dia bahkan menjelaskannya dengan sengaja. Terasa semakin gelap dan mencurigakan. Oke, di mana kamu membeli rumahmu? Tanya Chen Yuan. Di Rongke Tiancheng di Jalan Sanyang, hanya 2 halte dari stasiun kereta bawah tanah sekolah kita, tapi harus menyeberangi Sungai Yangtze.
Aku akan mengirimkan lokasinya dan kamu akan tahu. Cari di peta. Qin Bingsui mengirimkan peta sambil membalas pesan. Oke, aku masih ada urusan pagi ini, siang atau malam nanti, aku akan menemuimu lagi. Chen Yuan melihat jam. Sudah lewat pukul 10 pagi, dan siang pasti sudah terlalu siang, dan dia harus pergi ke konservatorium musik untuk menemui Zhou Ruoxi. Makan siang dan makan malam dengan siswi terbaik konservatorium musik. Setelah makan malam, aku akan makan malam dengan siswi terbaik Huda. Pengaturan ini sempurna. Tunggu aku. Setelah Qin Bingsui mengirimkan kabar ini, dia merasa sangat gembira. Tak disangka, Chen Yuan menyetujui undangannya hari ini. Rasanya seperti seekor anjing menjilat anjing lain dan mengajak Dewi makan malam, dan Dewi itu setuju. Kejutan seperti ini sungguh menggembirakan. Dr. Chen, kapan Anda akan tiba? Saya akan bersiap-siap dulu. Zhou Ruoxi mengirim pesan dan bertanya. Sekitar pukul 11. Selesai membalas pesan ini, Chen Yuan meletakkan ponselnya dan pergi mandi. Mengapa anak laki-laki mandi sebelum keluar rumah? Sebenarnya, tujuan utamanya adalah mencuci rambut dan menata rambut. Tapi mencuci rambut saja sangat merepotkan, jadi lebih baik mandi juga. Keramas harus dilakukan saat mandi. Kamu harus mencuci rambut saat mandi. Perempuan tidak mengerti kebahagiaan laki-laki. Totalnya hanya butuh 15 menit untuk mandi, mencuci rambut, menggosok gigi, mencuci muka, dan berganti pakaian. Bersih dan rapi, cepat. Setelah menyelesaikan semua itu, Chen Yuan keluar. Ngomong-ngomong, aku pergi ke ruang penelitian bawah tanah, mengambil peralatan medisku sendiri, memasukkannya ke dalam mobil, dan langsung menuju Konservatorium Musik Seoul. Konservatorium Musik Seoul bukanlah sekolah seni biasa. Ini adalah salah satu dari 9 lembaga pendidikan tinggi musik yang didirikan secara independen di Tiongkok, dan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi musik yang didirikan secara independen di wilayah tengah. Ini adalah unit pemberi gelar master. Pada saat yang sama, ini juga merupakan unit percontohan pertama untuk pendidikan master seni profesional di Tiongkok. Kampus ini mencakup area seluas 180 hektar, dengan sebanyak 6.000 siswa. Departemen utamanya adalah Departemen Komposisi, Departemen Musik Vokal, Departemen Musik Rakyat, Departemen Piano, Departemen Orkestra, dan Departemen Musik Vokal. Baru-baru ini, bintang pria papan atas di industri hiburan yang memiliki kekayaan 3.000 juta secara tidak sengaja melahirkan anak, dan mereka lahir di Konservatorium Musik Seoul. Tentu saja, materi pengajaran negatif semacam ini tidak layak untuk dipuji. Konservatorium Musik Seoul memang memiliki banyak wanita cantik. Dan sebagian besar lingkungan keluarga cukup baik. Keluarga yang mampu mendukung anak-anak mereka untuk berkecimpung dalam seni berada di tingkat menengah ke atas. Oleh karena itu, ada lebih banyak generasi kedua kaya di sekolah ini. Beberapa generasi kedua kaya, alasan mengapa mereka memilih untuk bersekolah di sekolah seperti itu, mungkin memiliki tujuan untuk mendekati perempuan sejak awal. Tetapi tingkat generasi kedua kaya di sekolah ini jelas tidak tinggi. Bagaimana mungkin seorang putra dari keluarga kaya raya dapat bersekolah di sekolah seperti itu? Setidaknya salah satu universitas terbaik di dalam dan luar negeri harus dipertimbangkan. Dan Konservatorium Musik Seoul bukanlah yang terbaik. Karena itu, gadis-gadis dari sekolah yang sama masih memandang rendah laki-laki dari sekolah yang sama. Mereka masih akan tertarik pada generasi kedua yang muda, kaya, dan menjanjikan, atau para bos kecil. Dan para generasi kedua yang kaya di Seoul itu, setelah mereka menemukan bahwa konservatorium musik penuh dengan gadis-gadis cantik, kualitasnya tinggi secara keseluruhan, dan merupakan tempat yang bagus untuk berburu, mereka akan sengaja mengendarai mobil mewah ke gerbang sekolah untuk menjemput gadis-gadis. Setelah memarkir mobil di garasi bawah tanah dekat sekolah, Chen Yuan berjalan masuk ke konservatorium musik mengenakan topi, masker, kacamata hitam, dan ransel. Begitu melangkah masuk ke gerbang sekolah, Chen Yuan menemukan bahwa suasana budaya sekolah ini benar-benar berbeda. Setelah sekilas melihat, ia menemukan seseorang memegang dudukan ponsel di pinggir jalan dan sedang melakukan siaran langsung. Dan bukan hanya 1 atau 2 siswa yang melakukan siaran langsung, tetapi banyak. Setelah menoleh sekilas, Chen Yuan menemukan 7 atau 8 siswa yang sedang siaran langsung. Siswa yang berkecimpung dalam seni, menyanyi, atau alat musik memang sangat mungkin memilih jalur siaran langsung. Karena saya memiliki keterampilan seperti itu, saya cocok untuk siaran langsung. Dan menunjukkan keinginan yang kuat. Siswa, mohon tunggu sebentar, bolehkah saya bertanya? Bab 546. Chen Yuan baru saja lewat, mengeluarkan ponselnya dan hendak mengirim pesan kepada Zhou Ruoxi. Tanpa diduga, seorang presenter wanita bergegas keluar di tempat itu. Penampilannya bagus, setingkat dengan bunga di kelas atas. Dan memiliki tubuh yang seksi. Meskipun cuaca akhir-akhir ini menjadi dingin, dia tetap berpakaian seksi dan menggoda. Terutama kedua kakinya yang panjang, ramping,
dan jenjang dengan stoking sutra berwarna kulit benar-benar sangat menggoda. Apa yang ingin Anda tanyakan? Tanya Chen Yuan dengan datar. Tentu saja, dia memakai kacamata hitam, masker, dan topi, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Mahasiswa, izinkan saya mewawancarai Anda. Apakah Anda bekerja sekarang, atau masih mahasiswa? Sudah bekerja. Lalu, apakah Anda bersedia menghabiskan setengah gaji bulanan untuk membeli tas untuk pacar Anda? Tidak mau. Mengapa? Apakah semua laki-laki sekarang begitu pelit? Tidak, tas seperti apa yang begitu mahal? Satu tas bisa dijual seharga puluhan miliar. Tanya Chen Yuan dengan tenang. Haha, teman sekelas, kau benar-benar pandai bercanda, Ma Yun tidak mungkin menghasilkan puluhan miliar sebulan. Dia tidak bisa mendapatkannya, tapi aku bisa. Chen Yuan masih bercerita dengan tenang. Murid, aku pernah melihat orang-orang yang suka membual, tapi aku belum pernah melihatmu membual seperti ini. Jadi, kau lebih hebat dari Ma Yun, tanya nyonya rumah dengan agresif. Dia pikir Chen Yuan akan pengecut. Setidaknya saat ini, dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia lebih hebat dari Ma Yun. Tapi dia salah. Dalam upayanya berpura-pura memaksa, Chen Yuan tidak pernah pengecut. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku memang lebih hebat darinya. Chen Yuan mengangguk. Matanya datar dan ekspresinya serius, sama sekali tidak seperti sedang bercanda. Tapi sebenarnya, dia tidak bercanda, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Hahaha. Semuanya, teman-teman yang kita wawancarai hari ini sangat lucu. Nyonya rumah memutar matanya. Aku secara naluriah tidak menyukai anak laki-laki yang suka membual seperti itu. Siapa orang ini? Nima sangat bengkak. Hebat sekali, kamu lebih hebat dari Ma Yun, kenapa kamu tidak mengaku sebagai perokok? Setelah analisis seperti itu, tampaknya hanya Yan yang bisa menghasilkan puluhan miliar dalam setengah bulan. Situasi Feidun Capital miliknya saat ini sangat bagus, harga tanah meroket, dan dia telah mengakuisisi beberapa perusahaan, nilai pasar perusahaan telah berlipat ganda, dan nilai pasarnya telah melebihi 3.000 miliar. Bukankah Yan Zong menghasilkan lebih dari 1.000 miliar hanya dalam satu bulan? Jangan bilang, suara pria ini benar-benar mirip Tuan Yan. Sial, mungkinkah itu Tuan Yan sendiri? Bagaimana mungkin? Jangan bercanda, iya, mereka punya ratusan juta proyek di setiap kesempatan, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengobrol siaran langsung dengan seorang penyiar kecil? Mahasiswa, di mana kamu siaran langsung? Chen Yuan sedang menganggur dan bosan, jadi dia bertanya dengan santai. Aku di Shark Life. Ada apa? Tambahkan akun WeChat, dan aku akan mengunjungi ruang siaran langsungmu lain hari, kata Chen Yuan dengan santai. Meskipun penampilan penyiar wanita itu tidak bagus, hanya sekitar 8 poin. Tapi seorang gadis dengan skor 8 sudah dianggap cantik dan menarik. Kecantikan 9 poin memang langka. Aku tidak tahu apa yang salah dengan sistem akhir-akhir ini, standar untuk mengikat gadis semakin ketat. Dulu, jika kamu bertemu dengan kecantikan 8 poin, kamu bisa mengikat. Sekarang 8 poin tampaknya gagal. Tidak dapat memicu pengikat sistem. Maaf, aku tidak sembarangan menambahkan orang ke WeChat. Kalau kamu mau WeChatku, masuk ke ruang siaran langsungku dan pindai 2 roket dulu, kata pembawa acara wanita Gu Yirong dengan percaya diri. Geser roket untuk menambahkan WeChat, lupakan saja. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Awalnya aku tidak terlalu ingin menambahkanmu, tapi kamu tetap saja menetapkan harga yang tinggi. Astaga, bukankah kamu untung puluhan miliar sebulan? Menambahkan WeChat pembawa acara bahkan tidak perlu 2 roket, dan untungnya puluhan miliar. Kamu sok pamer dan tidak main-main, kamu lebih hebat dari Papa Ma. Apa kamu takut belum mengembalikan uang bulan ini? Dasar Diao Sibao, kenapa kamu pura-pura tidak punya uang? Pembawa acara itu tiba-tiba marah. Dia berpikir bahwa laki-laki yang suka pamer itu pada dasarnya rendah. Berpura-pura agresif dengan kekuatan itu keren, tapi berpura-pura agresif tanpa kekuatan itu ide yang buruk. Dan kamu begitu rendah, berani-beraninya kamu menambahkan aku di WeChat. Apakah pembawa acara ini terlihat sangat murahan? Apakah orang sepertimu yang berani mengejarnya? Dasar menjijikkan. Sutra yang menjuntai. Apakah aku terlihat seperti sutra yang menjuntai? Chen Yuan tertawa marah. Kau tidak terlihat seperti sutra yang menjuntai. Kau bahkan tidak mampu membeli 2 roket, lalu apa? Lalu apa bedanya antara kau yang dengan jelas menunjukkan harga dan membuat huruf J? Begitu ucapan ini keluar, nyonya rumah itu langsung marah. Awalnya, industri ini memiliki sedikit bias sosiologis. Anda tepat sasaran. Apakah terlalu vulgar? Pembawa acara hampir marah. Saat itu, Chen Yuan dengan tenang melepas kacamata hitam dan maskernya. Wajah tampan dan menawan langsung muncul di layar ruang siaran langsung. Sesaat, semua netizen tercengang. Pembawa acara wanita yang marah itu langsung membeku. Rasanya seperti bola mata saya akan copot. Smoke, bos perokok,
Benar-benar perokok. Ini terlalu luar biasa, tetangga kampus bisa mewawancarai Tuan Yan sendiri, nasib buruk macam apa ini? Pembawa acara, sepertinya Anda kehilangan beberapa ratus juta. Tuan Yan memulai dengan beberapa ratus juta untuk hadiah. Mereka bilang akan datang ke ruang siaran langsung Anda untuk menonton Anda, tetapi Anda malah menyebut orang-orang dengan sebutan yang tidak sopan. Hahaha, perokok selalu pandai merayu, siapa lagi yang tidak pandai merayu? Terkejut besok, pasti akan menjadi berita utama. Yan Zong diwawancarai oleh seorang pembawa acara wanita, tetapi dia diperlakukan seperti barang yang digantung. Terjadi banyak diskusi di media. Popularitas siaran langsung pembawa acara wanita itu langsung meroket. Tetapi ada banyak celaan. Tidak masalah apakah popularitas ruang siaran langsung naik atau tidak. Yang penting adalah dia benar-benar kehilangan beberapa ratus juta. Ini WeChat Tuan Yan, apa yang telah saya lakukan? Saya sebenarnya menolak permintaan Tuan Yan untuk menambahkan WeChat, apa-apaan ini? Mentalitas Bu Yirong langsung runtuh. Rasanya seperti kesempatan yang terlewatkan. Ya, maaf. Saya tidak tahu itu Tuan Yan, Anda. Pembawa acara wanita itu segera meminta maaf. Tetapi Chen Yuan sudah pergi. Karena Zhou Ruoxi sudah keluar dari gedung pengajaran. Sial, itu kakak Ruoxi. Siapa kakak Ruoxi? Seorang mahasiswi baru bertanya dengan wajah bingung. Kak Ruoxi, kau bahkan tidak tahu. Dia adalah selebriti internet besar dengan 500 juta penggemar, salah satu dari 10 pembawa acara teratas Big Chat TV, dan dia juga nomor 1 dalam hal pengucapan bahasa Mandarin. Dia telah menerima puluhan penghargaan dari Presiden Yan berupa hadiah senilai juta, legenda di sekolah kita. Ternyata dia. Aku melihat berita tentang dia di Weibo, tapi aku tidak menyangka dia adalah kakak kelasku. Saat beberapa mahasiswi baru yang cantik membicarakannya. Zhou Ruoxi adalah seorang selebriti super di Konservatorium Musik Seoul. Kemunculannya tampaknya menimbulkan kehebohan. Banyak siswa mulai mengambil foto dan menonton. Bahkan mengikuti. Chen Yuan sedikit terkejut, tetapi dia tidak pernah menyangka Zhou Ruoxi akan sepopuler itu. Saat itu, Zhou Ruoxi juga menemukan Chen Yuan, dan dia berjalan ke arah Chen Yuan. Semua orang langsung terkejut. Saat itu, Chen Yuan sudah melepas masker dan kacamata hitamnya. Bab 547. Aku tidak terpesona, kan? Pak Yan. Apakah Pak Yan datang ke Konservatorium Musik Seoul kita? Pak Yan sangat tampan, ya ampun, aku sangat gembira. Sekelompok mahasiswi hampir melompat kegirangan. Kemunculan Chen Yuan segera menarik perhatian banyak mahasiswa untuk menonton. Suasana tiba-tiba menjadi sensasi. 10 detik kemudian, dua tokoh berpengaruh yang sangat dinantikan, datang bersama. Dan juga saling menyapa. Maaf, Dr. Chen, telah membuat Anda menunggu. Tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba. Chen Yuan tersenyum tipis. Pada saat ini, Zhou Ruoxi merasa sedikit tidak nyaman. Semakin banyak mahasiswa berkumpul di dekatnya, dan mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil foto. Jika foto-foto seperti itu tersebar di internet, itu pasti akan berdampak pada reputasi Chen Yuan. Namun, Dr. Chen tahu akan ada skandal, jadi mengapa dia bersikap jujur? Bukankah dia takut Xiao Ruoyu akan cemburu? Bukankah dia takut Zhao Yuqi akan cemburu? Bukankah dia takut haremnya akan cemburu? Atau, orang yang disukai Dr. Chen sebenarnya adalah aku? Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia memberiku hadiah besar 30 miliar di ruang siaran langsung? Dengan jumlah hadiah sebesar itu, kecuali saudara perempuannya sendiri, Wang Mengmeng, tidak ada pembawa acara wanita lain yang pernah memberikan hadiah sebanyak itu. Terlebih lagi, Dr. Chen juga berbaik hati menyelamatkan nyawaku. Kebaikan ini sungguh luar biasa. Aku takut satu-satunya cara untuk membalasnya adalah dengan berjanji dengan tubuhmu. Tapi, aku tidak menyukai laki-laki, dan aku belum pernah mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki, jadi kenapa? Begitu aku memikirkan apa yang harus kulakukan dengan seorang pria, hatiku terasa sedikit mual, dan gadis dengan tubuh yang harum membuatku merasa lebih mual lagi. Dr. Chen mungkin satu-satunya pria yang tidak membuatku mual secara psikologis maupun fisik. Tapi itu tidak menjijikkan, dan bukan berarti aku menyukainya. Aku tidak tahu apakah ada cara yang lebih baik untuk membalas selain janji fisik. Kalau tidak, cobalah untuk lebih sering berhubungan dengan Dr. Chen, mungkin kamu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, dan Dr. Chen memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarku, aku tidak perlu mencari wanita cantik lainnya, ini hanya sekali untuk selamanya. Zhou Ruoxi sedang mengalami suasana hati yang rumit akhir-akhir ini. Mungkin sudah melewati batas waktu tanpa perawatan medis. Kondisinya kambuh lagi. Dan baru-baru ini semakin banyak anjing jantan yang mulai berlutut dan menjilatnya. Di antara mereka adalah anak-anak orang kaya generasi kedua yang mengendarai mobil mewah. Mereka mengirim bunga, hadiah, cincin berlian, dan tas,
dan mengancam akan bertaruh untuk memperebutkan gadis tercantik di sekolah Hanyin. Ini mungkin karena popularitas Zhou Ruoxi yang meningkat akhir-akhir ini. Penggemar Big Chat TV melebihi 500 juta. Dia sudah menjadi dewi pengucapan bahasa Mandarin nomor 1. Wajah-wajah menyanjung dari para pria itu benar-benar membuatnya sangat muak. Bahkan di masyarakat, beberapa pria yang mengaku sebagai direktur perusahaan musik datang dan mengatakan bahwa mereka akan mengontraknya dan merilis album untuknya. Namun, rutinitas seperti itu sama sekali tidak berguna bagi Zhou Ruoxi. Mereka memulai siaran langsung, dan pendapatan hadiah bulanan melebihi 500 juta. Dan Chen Yuan memberinya hadiah besar sebesar 30 miliar. Dia telah bermitra dengan Xiao Ruoyu dan telah mendirikan pabrik, dan salep penghilang bekas luka akan segera diproduksi. Tidak akan menjadi masalah untuk membeli 10 grup musik saat itu. Cakrawala begitu tinggi. Bukankah agak terlalu memalukan untuk menipu seorang gadis kecil agar menandatangani kontrak penjualan dirinya sendiri? Aneh. Selama itu adalah seorang gadis yang pernah berhubungan dengan Chen Yuan, dia akan memandang rendah pria lain dari lubuk hatinya. Apalagi yang bisa dikatakan? Bagaimana mungkin seorang wanita yang dilindungi oleh seekor elang berpikir tentang anjing liar? Meskipun kata-katanya tidak baik, tetapi cara Chen Yuan menghabiskan uang dan jumlah hadiah yang dia berikan kepada wanita benar-benar meningkatkan standar pandangan mereka. Dan tiba-tiba standar itu naik ke puncak. Izinkan saya bertanya, jika mantan pacar Anda adalah seorang miliarder generasi kedua yang bisa memberi Anda Lamborghini begitu saja, setelah putus, apakah Anda hanya akan mencari pekerja kantoran biasa? Saya khawatir itu Mercedes-Benz atau BMW, jadi Anda tidak menyukainya, bukan? Ini sebenarnya bukan hal yang baik. Jika mereka tidak bisa bersama Chen Yuan, saya khawatir mereka tidak akan mau menerima pria lain di masa depan. Karena tidak ada yang sebaik dia. Tidak mungkin lebih baik darinya. Ketika perempuan menemukan pacar, mereka memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Yang berikutnya hanya bisa lebih baik dari yang sebelumnya, tidak lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menyukainya. Itulah sebabnya ada begitu banyak wanita yang tersisa. Aku sudah kehilangan akal, Dewi Ruoxi dan Yan selalu berselingkuh. Aku sudah lama melihatnya, jika Zhou Ruoxi tidak ada hubungannya dengan Tuan Yan, mengapa mereka memberinya hadiah miliaran dolar dan menjadikannya selebriti internet besar selangkah demi selangkah. Tanpa Tuan Yan, dia bukan apa-apa. Dasar sampah, bisakah kau berhenti bicara omong kosong seperti itu? Kakak Ruoxi lebih cantik darimu, dan bernyanyi lebih baik darimu. Dengan penampilanmu, bahkan jika Smoke selalu memujimu, kau tidak akan populer. Tentu saja, entah itu menjadi pembawa acara, merilis album, atau membuat film, kau pasti mendapat dukungan dari bos-bos besar. Kalau tidak, ada begitu banyak gadis yang berbakat, pandai bernyanyi, dan cantik. Mengapa dia harus populer? Meskipun, aku selalu tidak menyukai aturan tak tertulis di industri hiburan, tetapi jika Yan Zong ingin menerapkan aturan tak tertulis untukku, aku rela membayarnya. Seorang gadis berpenampilan polos berkata dengan wajah genit. Ucapan mengejutkan ini benar-benar membuat kedua mahasiswa laki-laki di sebelahnya terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka gadis yang begitu polos dan manis bisa mengucapkan kata-kata genit seperti itu. Itu benar-benar mengguncang pandangan dunia mereka. Mengejutkan pandangan hidup mereka. Ternyata gadis-gadis yang pendiam dan pemalu di depan mereka bisa langsung menjadi berandal ketika bertemu dengan gadis-gadis kaya dan tampan kelas atas. Tatapan genit mereka tidak berbeda dengan tatapan gadis-gadis zaman dulu. Langit, bumi, turunkan petir ilahi, hancurkan binatang-binatang betina ini sampai mati. Aku tidak percaya pada cinta lagi. Aku mencintaimu Madema Hua King. Hanya orang tinggi, kaya, dan tampan yang punya cinta, dan kita para pengikut, kita punya cinta yang berbulu. Krek-klep. Semakin banyak orang yang mengambil foto. Mengenakan masker dan kacamata hitam, Chen Yuan menyeret Zhou Ruoxi keluar. Dia juga mengabaikan tatapan orang lain. Baru saja, 7 atau 8 gadis dengan sosok yang sangat tepat waktu tiba-tiba membentuk kelompok dan menghalangi Zhou Ruoxi dan Chen Yuan dengan agresif. Para gadis cantik ini semuanya sangat tampan. Tinggi badan mereka semua lebih dari 8 poin. Chen Yuan menyipitkan matanya. Konservatorium musik Seoul memang penuh dengan gadis-gadis cantik. Tapi ada seorang gadis di antara mereka yang tampak agak familiar. Bukankah ini sahabat Zhou Ruoxi, Gu Lili? Zhou Ruoxi, dasar jalang, apakah kau putus denganku hanya karena dia? Kau menjijikkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa selama 2 tahun kita bersama, kamu pasti sudah selingkuh dengan banyak perempuan sekaligus. Kau menyembunyikan fakta bahwa kau gay demi popularitas dan sugar daddy. Sekarang aku akan mengungkap jati dirimu yang sebenarnya di depan semua orang. Bab 548. Para siswa, izinkan saya memberitahu kalian sekarang juga, Dewi di hati kalian, siswi nomor 1 di Hanyin, dia seorang lesbian.
Dalam beberapa tahun terakhir di Konservatorium Musik Seoul, dia telah berkencan dengan tidak kurang dari 10 pacar. Ada foto dan video untuk membuktikannya. Gu Lili tiba-tiba mengeluarkan setumpuk foto tebal dan flash drive USB. Foto-foto itu dilemparkan olehnya. Ternyata itu adalah foto Zhou Ruoxi mencium beberapa gadis berbeda. Jumlahnya cukup banyak. Semua orang tercengang di tempat. Tidak percaya. Dewi dengan penampilan dan bentuk tubuh yang luar biasa ini ternyata seorang lesbian. Sial. Ini terlalu mengejutkan. Meskipun tidak percaya, foto itu sepertinya bukan milik B. Saya benar-benar terkejut. Pantas saja Zhou Ruoxi tidak pernah punya pacar, pantas saja dia acuh tak acuh terhadap begitu banyak pria kaya dan tampan yang mengejarnya. Awalnya kupikir Zhou Ruoxi adalah dewi yang murni dan sempurna, tapi siapa sangka, dia sama sekali tidak menyukai pria. Tidak, aku tidak percaya bahwa dewi kesayanganku ternyata memiliki hobi yang sama dengan Guru Chen. Banyak orang terkejut ketika melihat foto itu. Rasanya seperti ketiga orang itu akan meledak. Dewi yang paling sempurna ternyata memiliki homoseksualitas yang paling tersembunyi. Hal itu pernah viral di internet. Tidak bisa diterima. Patah hati. Aku khawatir reputasi Zhou Ruoxi akan anjlok jika masalah ini terungkap hari ini. Kau, Gu Lili, jadi flash drive USB ku hilang, kau mencurinya. Kenapa kau melakukan ini? Tidak bisakah kita bersama dan melupakan semuanya? Kenapa kau membuat semuanya begitu memalukan? Apakah kau benar-benar akan bahagia jika kau membalas dendam padaku seperti ini? Kata Zhou Ruoxi dengan hati yang hancur. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kedua sahabat itu berakhir dalam kekacauan seperti ini. Meskipun kita terpisah, meskipun kita tidak bisa lagi menjadi sepasang kekasih. Apakah harus seperti ini? Zhou Ruoxi, berani-beraninya kau mengatakan ini padaku. Siapa bilang kau tidak akan pernah meninggalkanku? Siapa bilang kau akan meninggalkan pandangan duniawi dan tetap bersamaku seumur hidupmu? Saat aku putus dengan pacarku, kau bilang tidak ada pria di dunia ini yang baik. Pria adalah makhluk menjijikkan. Perempuan juga bisa memiliki cinta sesama perempuan. Aku percaya padamu dan mendedikasikan diriku sepenuhnya untukmu. Tapi kau sudah berubah, kau punya cinta baru, kau tak menginginkan cinta lama, dasar bajingan. Terakhir kali aku melihatmu masuk ke mobil seorang gadis, dia masih mengendarai Lamborghini, kaya dan cantik, kau menemukan yang lebih baik, tidak menginginkanku, kan? Dia bahkan membuat banyak alasan untuk putus denganku. Aku akan membiarkan semua orang melihat sekarang, betapa menjijikkannya dirimu. Gu Lili meraung putus asa. Penampilan serak ini benar-benar mengejutkan Chen Yuan. Aku benar-benar tidak menyangka. Hubungan antara perempuan dan perempuan juga bisa menjadi begitu rumit. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Cinta sesama jenis, apakah itu benar-benar cinta? Itu bisa berubah menjadi kebencian setelah putus, dan kebencian itu tidak lebih rendah dari kebencian antara pacar dan kekasih setelah putus. Mungkin, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak merangsang kelenjar pituitari Zhou Ruoxi dan membangkitkan hasratnya pada laki-laki. Jika aku tidak melakukan ini, mereka tidak akan putus, dan tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang. Tapi tidak ada jalan kembali setelah kau membuka busur. Masalahnya sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa hubungan antara Zhou Ruoxi dan Gu Lili hanya untuk bersenang-senang. Ketika kau semakin dewasa, kau harus menghadapi kenyataan. Lagi pula, pernikahan sesama jenis tidak diakui di Tiongkok. Orang tua dalam keluarga tahu dan merasa malu. Aku tidak menyangka Gu Lili akan begitu terluka. Apakah aku dianggap sebagai selingkuhan yang mencuri pacar orang lain? Lili, kau salah paham, Xiao Ruoyu dan aku hanya teman biasa, aku tidak putus denganmu karena dia. Baiklah, jangan jelaskan lagi, aku tidak mau mendengarnya. Mulai sekarang, masalahmu tidak ada hubungannya denganku, mari kita langgar hukum. Gu Lili tampak bertekad. Tidak peduli bagaimana Zhou Ruoxi menjelaskannya, itu tidak ada gunanya. Kabar bahwa Zhou Ruoxi adalah seorang lesbian menyebar dengan kecepatan luar biasa di seluruh konservatorium musik Seoul. Semua kelompok kelas di sekolah, serentak maju. Kegemparan pun langsung terjadi. Menghadapi tatapan dan celaan orang banyak, tatapan aneh pun terpancar. Chen Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Ia tiba-tiba meraih tangan Zhou Ruoxi, memberinya tatapan yang menyemangati, lalu membawanya masuk ke dalam Rolls-Royce. Pergi menjauh gelombang tampaknya, di tengah segala macam keraguan dan terungkapnya homoseksualitasnya, Chen Yuan tidak merasa kesal. Dr. Chen, maafkan saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda dengan sengaja. Zhou Ruoxi menundukkan kepalanya. Suasana hatinya sangat buruk. Ada kesedihan, duka, dan rasa menyalahkan diri sendiri. Dia tidak berani menemui Chen Yuan. Entah bagaimana menjelaskannya. Chen Yuan selalu berbuat banyak untuknya. Tidak hanya menyelamatkan hidupnya,
menyembuhkannya berulang kali, tetapi juga, Chen Yuan tidak ragu-ragu memberinya penghargaan, membuatnya terkenal, mengembalikan uang untuk formula tersebut, dan membantunya memulai perusahaan. Semua hal itu menunjukkan bahwa Chen Yuan tertarik padanya. Jika tidak, seorang wanita asing, seorang teman biasa, mengapa mereka harus membayar begitu banyak untuknya? Alam memiliki tujuan. Tapi sekarang, homoseksualitasnya terungkap. Masih dalam lingkungan yang memalukan seperti ini. Chen Yuan mengetahui segalanya tentangnya. Sebagai seorang homoseksual, mengapa dia harus menerima begitu banyak dari seorang laki-laki? Jelas dia tidak menyukai mereka, jelas dia tidak menyukai laki-laki, tetapi dia menerima semua kebaikan yang mereka lakukan untuknya dengan tenang, bukankah ini hanya memanfaatkan mereka? Ini terlalu licik. Terlihat agak materialistis dan tidak bermoral. Niat awal Zhou Ruoxi bukanlah seperti ini. Tapi sekarang dia tidak bisa bicara dengan jelas. Dia memiliki perasaan untuk Chen Yuan. Tapi sekarang setelah situasinya terungkap, kredibilitasnya hampir nol, dan itu bahkan lebih menjijikkan. Tidak apa-apa, saya mengerti, mari kita obati Anda dulu, kita tidak di sini untuk bermain-main hari ini, kata Chen Yuan dengan tenang. Terima kasih, Dr. Chen, saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Anda sangat sibuk dan memiliki begitu banyak hal penting untuk diurus, tetapi Anda masih bersedia meluangkan waktu untuk mengobati saya sendirian. Saya benar-benar tersentuh. Dr. Chen, Anda lebih profesional daripada semua dokter yang pernah saya temui. Ketika saya masih muda, saya sering pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter, dan saya pernah dilecehkan oleh seorang dokter laki-laki, tetapi saya tidak pernah menceritakannya, karena orang tua saya mengatakan bahwa dokter adalah profesional, dan dokter profesional tidak membedakan antara pria dan wanita, jadi tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Hanya dokter dan pasien, tetapi saya masih memiliki bayangan psikologis. Saya pikir dokter juga berbeda. Tidak semua dokter memiliki niat buruk, tidak semua dokter memiliki etika medis, dan tidak semua dokter sehebat Dr. Chen dan memiliki temperamen yang baik. Jangan pernah terpengaruh oleh faktor subjektif. Sungguh beruntung saya bertemu Anda. Zhou Ruoxi. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 91 poin. Bab 549. 10 menit kemudian, Chen Yuan membawa Zhou Ruoxi ke Hotel Jun Grand. Dr. Chen, mengapa kita datang ke hotel? Zhou Ruoxi mengikuti Chen Yuan dari belakang, mengajukan beberapa pertanyaan sulit. Lebih nyaman datang ke hotel. Lagi pula, ini perawatan terakhir. Perawatan ini mungkin memakan waktu lama. Akan memakan waktu sekitar 2 jam, yang sangat melelahkan. Setelah perawatan selesai, mari kita makan, istirahat, dan mengisi kembali energi kita. Aku ada urusan lain yang harus diurus malam ini, kata Chen Yuan dengan serius. Oh, begitulah. Zhou Ruoxi mengangguk. Di permukaan, dia tampak setuju, tetapi di dalam hatinya dia tidak berpikir demikian. Dr. Chen tidak mungkin ingin melakukan sesuatu denganku, kan? Kalau tidak, mengapa dia datang ke hotel untuk memesan kamar? Niat ini terlalu kentara. Namun, aku sepertinya tidak terlalu menolak di dalam hatiku. Jika dia benar-benar membuat tuntutan berlebihan selama proses perawatan, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menolak? Atau haruskah aku setuju? Lagi pula, aku tidak mengenakan pakaian selama proses perawatan. Jika tubuhku bereaksi, akankah Dr. Chen memanfaatkan bahaya orang lain? Lingkungan 2 perawatan sebelumnya berbeda. Ada orang di luar. Untuk memperhitungkan dampaknya, Dr. Chen tentu saja tidak akan melakukan apapun padaku. Tapi kali ini ketika aku datang ke hotel untuk membuka kamar, tidak ada faktor eksternal. Dr. Chen benar-benar ingin melakukan sesuatu. Apa? Aku hanya bisa. Memikirkan hal ini, hati Zhou Ruoxi mulai menjadi sangat kusut. Jika itu dokter lain yang membawanya ke kamar hotel atas nama perawatan medis, dia pasti akan menolak dengan tegas. Tapi dia benar-benar tidak bisa menolak Chen Yuan. Jangan khawatir, jangan gugup. Chen Yuan menggenggam tangan Zhou Ruoxi dan berjalan masuk ke Jun Grand Hotel. Tetapi begitu dia memasuki pintu, dia menemukan 2 petugas resepsionis sedang bermain ponsel mereka sendiri. Bagi tamu yang masuk, mereka juga mengabaikannya. Chen Yuan membuka kamar tanpa mengatakan apapun. Para pelayan tidak responsif. Ini tidak ada hubungannya dengan pelayan itu sendiri, ini hanya bisa dikatakan bahwa tim manajemen hotel tidak bagus. Sesederhana itu. Lagi pula, Anda juga merupakan jaringan hotel bintang 5 nasional. Sikap dan kualitas pelayanan bahkan tidak sebanding dengan Haidilao, yang menyajikan hotpot, tak heran jika manajemennya tidak bagus. Kualitas pelayanan hotel ini benar-benar perlu diperbaiki. Masuk ke kamar 3806. Lingkungan kamar tidak buruk, tata letak keseluruhan sangat mewah, pemandangannya sangat luas, dan sepertinya ada aroma harum di udara. Kamar dibersihkan hampir tanpa celah. Mungkin Hotel La Crosse pernah dikeluhkan beberapa waktu lalu,
bahkan sempat menjadi berita gosip dan membuat marah netizen. Karena itu, Departemen Kamar telah melakukan perbaikan secara intensif. Mereka tidak lagi berani mengurangi standar kebersihan. Departemen Kamar Tamu juga telah merekrut lebih banyak staf untuk tujuan ini, mengurangi beban kerja staf, dan menaikkan upah, tetapi persyaratan inspeksi kebersihan kamar tamu juga telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Selama inspeksi sanitasi gagal, kamar harus dibersihkan lagi. Pada titik ini, masih luar biasa. Dr. Chen, apakah Hotel La Crosse ini yang diungkap di internet? Saya dengar kamar hotel mereka higienis, dan mereka bahkan tidak mengganti spray dan selimut. Namun, jika dilihat sekarang, sepertinya tidak seburuk yang diceritakan legenda. Kebersihannya cukup bagus, dan jendela dari lantai sampai langit-langit bisa langsung melihat sungai Yangtze. Pemandangannya juga sangat bagus, pencahayaannya juga sangat bagus, dan kamarnya juga sangat besar. Bak mandi dan pancurannya terpisah, sungguh menyenangkan. Komentar Zhou Ruoxi. Entah setelah memasuki kamar, ia mulai merasa sedikit gugup, jadi ia mulai mengalihkan perhatiannya, sengaja membuat beberapa penyimpangan. Chen Yuan tidak berkomentar apapun. Ia hanya meletakkan tas sekolahnya dan mulai mengeluarkan beberapa peralatan medis. Kemudian ia menatap Zhou Ruoxi dengan acuh tak acuh. Murid Ruoxi, mandi dulu, kita akan segera mulai. Setelah mandi, kamu tidak perlu memakai pakaian, kata Chen Yuan tanpa ekspresi. Ia sebenarnya sedikit malu. Pria kesepian dan janda, tinggal bersama di kamar hotel, suasananya ambigu. Pasti ada beberapa pikiran jahat di benaknya. Tapi sebagai dokter profesional, sangat tidak profesional untuk memunculkan pikiran-pikiran jahat ini saat merawat pasien. Saat ini, Chen Yuan dengan tegas menekan pikiran-pikiran aneh itu. Lalu dia pergi menyuruh Zhou Ruoxi mandi dengan wajah datar. Tapi Chen Yuan tidak memikirkannya. Bukan berarti Zhou Ruoxi tidak mau. Mandi, aku kehilangan akal. Kata-kata macam apa ini, seperti harimau atau serigala. Dr. Chen, bagaimana Anda bisa mengatakan hal yang begitu malu-malu dan terus terang, tanpa ekspresi di wajah Anda? Apakah hari ini benar-benar sembuh? Mengapa aku selalu merasa Dr. Chen menyindirku? Sebenarnya, kondisiku hampir pulih, dan aku jarang mengalami kram dada. Alasan aku datang menemui Dr. Chen hari ini adalah karena aku juga ingin tahu perasaan apa yang kurasakan untukmu. Aku ingin membuktikannya. Apakah kau benar-benar tertarik pada pria? Tapi, kita langsung pergi ke hotel untuk memesan kamar setelah bertemu. Apakah itu terlalu cepat? Aku sama sekali tidak siap secara mental. Zhou Ruoxi sangat terganggu. Tetapi sesuai instruksi Chen Yuan, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat mandi, aku sengaja menutup tirai. Tirainya agak tembus pandang. Mengintai. Beginilah desain hotelnya. Kalian datang ke hotel berdua saja, apalagi yang perlu disembunyikan. Suasananya semakin ambigu. Sepertinya ada gelembung merah muda di udara. Zhou Ruoxi mandi dengan santai selama lebih dari 20 menit. Nona Ruoxi, belum mandi juga. Aku akan segera kemari, Dr. Chen, tunggu sebentar. Baiklah, kita mulai setelah kamu mandi. Ah, gelombang. Zhou Ruoxi merasa gugup dan terjatuh di kamar mandi. Chen Yuan mendengar suara itu. Segera bergegas ke kamar mandi. Benar saja, dia melihat Zhou Ruoxi terbaring di lantai. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Putih, lembut, kincuan penuh dengan pohon hanyang, dan rumput tumbuh subur di Pulau Burung Beo. Mungkin karena sering menari, sosok Zhou Ruoxi bisa disebut karya seni yang luar biasa, dipahat oleh tangan Tuhan. Ditambah dengan penampilannya yang basah, terlihat seperti bunga kembang sepatu yang keluar dari air. Di balik keindahan murninya, terlihat lembut dan menawan. Dr. Chen, aku baik-baik saja, kau keluar dulu. Kalau begitu, baiklah. Chen Yuan tergagap dan keluar dari kamar mandi dengan tegas. Suasananya semakin canggung. Chen Yuan harus mengakui bahwa hatinya tidak tenang lagi. Dia merasakan kobaran api membakar dadanya, secara bertahap menghancurkan tekadnya. Chen Yuan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia tetap mundur perlahan. Zhou Ruoxi awalnya sangat gugup, tetapi ketika Chen Yuan melihat tubuhnya lagi, dia tiba-tiba tidak merasakan apa-apa. Aku sudah melihatnya 2 kali sebelumnya. Apa bedanya kali ini? Bukankah kau sudah mengalami semuanya selama perawatan sebelumnya? Apakah aku sedikit terlalu munafik? Sambil memikirkan hal ini, Zhou Ruoxi berjalan keluar dari kamar mandi. Bab 550. Ia keluar mengenakan jubah mandi. Ia melirik Chen Yuan dengan mata kabur, dan berkata pelan, Dr. Chen, mari kita mulai. Setelah berbicara, ia melepas jubah mandinya dan berbaring. Mata Chen Yuan membeku, dan ia hampir mimisan. Cantik sekali. Luar biasa. Ini benar-benar sosok iblis yang sempurna. Tidak,
aku tidak bisa menggerakkan pikiran jahat seperti ini. Dokter itu baik hati, dan penyembuhan adalah penyembuhan. Bagaimana mungkin kau memiliki pikiran berbahaya seperti itu terhadap pasien? Kau harus menahan diri. Tapi aku juga seorang pemuda. Meskipun 2 kali pertama sama-sama menggoda, ada orang lain di sekitar saat pertama kali, dan ada orang lain di luar pintu saat kedua kalinya. Terpengaruh oleh tekanan eksternal, secara naluriah aku akan menahan diri dan tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Tapi kali ini berbeda. Kamar hotelnya memiliki suasana yang ambigu, pencahayaan redup, lingkungan yang nyaman, tempat tidur besar yang empuk, pancuran air panas, dan bak mandi. Kuncinya adalah tidak ada yang mengganggumu. Apakah orang-orang di sekitarmu begitu menggoda? Suasananya sudah ada di sini, dan kesempatannya tepat di depan mata. Aku benar-benar tidak tahan. Dr. Chen. Dr. Chen. Ada apa denganmu, Dr. Chen? Zhou Ruoxi berteriak 3 kali berturut-turut sebelum Chen Yuan kembali tenang. Tidak, bukan apa-apa, aku hanya mengamati ki dan darahmu, dan menemukan bahwa wajahmu menjadi jauh lebih merah akhir-akhir ini, dan selain cerah, kulitmu juga menjadi sedikit lebih merah, dan kesehatanmu telah banyak membaik. Seharusnya kau minum obat tepat waktu akhir-akhir ini. Chen Yuan menoleh dan berkata dengan serius. Benar, Dr. Chen. Aku telah minum obat sesuai resepmu selama periode ini, dan tubuhku memang jauh lebih rileks. Dulu saya sering kurang tidur. Bahkan setelah tidur lebih dari 10 jam, saya masih mengantuk, dan jantung saya sakit. Saya sering merasa seperti ada batu besar yang menekan dada saya. Tapi setelah perawatan Anda dan minum obat tepat waktu, semangat saya membaik. Kondisi saya memang jauh lebih baik, dan nyeri dada sudah hilang. Ya, bagus sekali. Anda tetap perlu memperhatikan agar tidak begadang. Jangan makan tidak teratur, makan lebih banyak buah dan sayuran, dan perlu olahraga yang tepat, tetapi jangan olahraga yang berat. Berbaringlah, saya akan membantu Anda menyelesaikan perawatan terakhir sekarang. Saat Chen Yuan berbicara, dia tampak kembali ke keadaan normal seorang dokter. Namun, ia tetap memiringkan wajahnya, tidak berani terlalu mengamati tubuh Zhou Ruoxi, jika tidak, ia mungkin tidak dapat menekan kekuatan purba di tubuhnya. Baik, Dr. Chen. Zhou Ruoxi mengangguk. Petik 2. Kalau begitu berbaringlah. Chen Yuan mengeluarkan jarum perak dan mulai menggunakannya. Kali ini, ia ekstra hati-hati. Gelombang. Zhou Ruoxi mengerang pelan, hanya merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Tetapi segera, proses penyembuhan yang sebenarnya dimulai. Untuk mengobati jantung dan membersihkan penyumbatan meridian, jika tidak hati-hati, konsekuensi serius dapat terjadi. 2 perawatan pertama hanyalah pembersihan permukaan. Jadi faktor risikonya lebih rendah. Penyembuhan terakhir adalah pemotongan akar. Pencabutan akar adalah yang paling sulit, jadi dibutuhkan banyak energi untuk membersihkannya sedikit demi sedikit. Seharusnya tidak ada gangguan selama periode ini. Jika tidak, jika Anda lengah sesaat, konsekuensinya akan sangat buruk. Inilah juga alasan mengapa Chen Yuan datang ke hotel. 2 kali sebelumnya, Chen Yuan merangsang kelenjar pituitari, dikombinasikan dengan obat-obatan, dan dipandu oleh kenyataan, yang membuat Zhou Ruoxi tertarik pada laki-laki, tetapi ketertarikannya pada perempuan masih sangat kuat. Hanya saja penglihatannya menjadi lebih tajam dan dia menjadi lebih pilih-pilih. Jika Chen Yuan hanya menyembuhkan setengahnya, dia akan mati. Maka Zhou Ruoxi kemungkinan akan menjadi biseksual. Akan lebih rumit lagi jika laki-laki menyukainya dan perempuan juga menyukainya. Chen Yuan fokus pada perawatan. Tidak ada pikiran yang mengganggu di hatinya. Profesionalisme dari generasi dokter jenius masih memungkinkannya untuk mengalahkan pikiran jahat. Tetapi hanya karena dia mengalahkan pikiran jahat, bukan berarti gadis-gadis lain juga dapat mengalahkan pikiran jahat. Kenapa, aku merasa Dr. Chen sangat tampan ketika dia merawatmu dengan serius. Kenapa rasanya tubuhku semakin panas, seperti telur panas, aku sangat malu. Sayang sekali. Ups, bagaimana aku memulai, ada reaksi. Rasanya sangat sensitif dan mengganggu. Saat Dr. Chen menyuntikku, aku tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi malah merasa sangat nyaman. Aku tidak tahu apakah Dr. Chen juga ahli dalam akupuntur selain akupuntur. Zhou Ruoxi, dasar tak tahu malu, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau memikirkan Dr. Chen? Zhou Ruoxi menggigit bibir bawahnya. Pikiranku terjebak dalam pertarungan antara surga dan manusia. Entah kenapa, foto-foto tubuh Chen Yuan mulai muncul di benaknya. Perut six-pack, lekuk tubuh bak putri duyung yang sempurna, terlihat kurus saat berpakaian, dan memiliki tubuh berisi saat telanjang. Dan wajah serta temperamennya yang tampan. Benar-benar tampan. Aku tidak pernah menyangka Dr. Chen setampan ini. Kombinasi ketangguhan dan keanggunan dengan sentuhan dominan, kebijaksanaan dengan sentuhan tanpa hambatan. Benar-benar tampan luar biasa. Kenapa dia begitu menawan bahkan saat bernapas? Mata Zhou Ruoxi perlahan kabur.
Singkatnya, semakin lama kau memandang Chen Yuan, semakin menawan dia. Semakin lama aku memandangnya, semakin aku menyukainya. Bahkan bau keringat anak laki-laki itu, yang dulu sangat dia benci, kini terasa sangat menyenangkan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tanpa disadari, ia merasakan gelombang. Dia benar-benar merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitulah. Dalam lingkungan yang tegang, mendebarkan, ambigu, dan canggung ini. Seorang pria kesepian dan seorang janda, di ruangan yang sama, setelah tinggal selama 2 jam penuh. Chen Yuan mulai menutup jarum. Menyelesaikan perawatan terakhir. Chen Yuan menyentuh keringat di dahinya. Dia tidak lelah, tetapi merasa panas. Dr. Chen, apakah perawatan kami sudah selesai? Ya, setelah perawatan terakhir, kondisi Anda dianggap sembuh total, dan Anda tidak perlu lagi khawatir tentang kekambuhan penyakit jantung, tetapi Anda masih perlu terus melakukan perawatan medis untuk jangka waktu tertentu, dan Anda harus memiliki jadwal kerja dan istirahat yang stabil, dan Anda tidak boleh main-main. Anda harus tahu bahwa bahkan dengan tubuh yang normal dan sehat, jika Anda memiliki jadwal kerja dan istirahat yang tidak teratur dalam waktu lama, begadang dengan teman sekelas, dan makan tidak teratur, tubuh Anda akan bermasalah, apalagi Anda. Chen Yan memberi instruksi. Saya mengerti, Dr. Chen, saya benar-benar merasa tubuh saya menjadi lebih ringan, dan tidak ada tekanan sama sekali di dada saya. Saya sangat rileks. Saya belum pernah merasa serileks ini. Zhou Ruoxi berterima kasih dengan tulus. Dia menatap mata Chen Yuan, dan dia menjadi semakin iri. Namun, di saat yang sama, ada sedikit rasa kehilangan di hatiku. Alasan kekaguman itu adalah karena Chen Yuan memang seorang pria sejati, bahkan di lingkungan seperti hotel, dia tidak memanfaatkan dirinya. Tetapi kehilangan itu justru karena Chen Yuan tidak memanfaatkan bahaya orang lain. Semua orang sudah menerimanya. Kau masih duduk diam. Apakah karena aku tidak menarik? Zhou Ruoxi. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Dr. Chen, terima kasih telah merawat saya. Saya telah merepotkan Anda beberapa kali, tetapi saya bahkan belum membayar biaya pengobatan. Saya tidak tahu apa yang bisa saya balas. Asalkan Anda meminta, saya akan berjanji. Zhou Ruoxi mengumpulkan keberaniannya dan berkata, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.